Dan pemirsa, untuk membahas perjalanan Indonesia di Piala Asia U23, sudah bergabung bersama kami ada analis sepak bola, Bung Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel. Selamat siang, Bung Toel. Selamat siang, Prima. Ya, Bung Toel, ini Indonesia sudah memastikan tiket ya ke semifinal. Selamat siang, Prima. Apa saja menurut Bung Toel begitu ya catatan Indonesia selama perjalanan di Piala Asia U23 ini yang harus dikritisi maupun yang harus diapresiasi? Ya, saya pikir overall sih perjalanannya terus membaik. Progres permainan meningkat, performa meningkat. Terutama di dua pertandingan terakhir lawan Jordania dan Korea Selatan. Puncaknya waktu lawan Korea Selatan. Tapi kita berharap itu bukan permainan paling puncak dari tim nasional Indonesia. Karena masih ada babak semifinal hari Senin melawan Uzbekistan. Jadi kita harapkan semua komponen tim bisa bermain lebih baik lagi. Baik defensif, gelandangnya, penyerangannya, struktur permainannya juga terus membaik, organisasi permainan juga membaik, defense, transisi, attacking membaik, semoga bisa terus makin padu. Dan terutama sebetulnya adalah kekuatan mental, semangat. Jadi itu yang dibutuhkan di babak knockout seperti ini. Oke, kemudian Bung Toel, mengenai naturalisasi pemain ya, sebetulnya seberapa penting begitu ya, atau seberapa besar dampaknya naturalisasi ini bagi tim sepak bola Indonesia? Dan kalau kita bandingkan begitu ya dengan negara lain yang menggunakan proses naturalisasi juga, apakah komposisi atau presentasinya ini bisa dibilang masih dalam batas normal yang dilakukan Indonesia? Naturalisasi itu posisinya dalam posisi akselerasi. Jadi naturalisasi itu harusnya dalam posisi akselerasi. Akselerasi itu untuk menambah kekuatan, untuk memboosting. Kalau naturalisasi juga kualitasnya harus lebih di atas pemain Indonesia. Perbedaannya harus ada jelas. Kan itu konsep dari naturalisasi. Untuk di Timnas U23 ini ada 4 pemain naturalisasi yang bermain. Justin Hubner di belakang, Nathan Choaon di tengah bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Apakah keempatnya memberikan kontribusi? Ya, memberikan kontribusi, memberikan daya dukung, memberikan performa yang lebih baik buat Indonesia. Tetapi apakah hanya mereka? Tentu saja tidak. Karena mereka juga dilengkapi dengan pemain-pemain kita yang tampil luar biasa. Hernando Ari, Rizky Ridho, bagaimana bermain sangat luar biasa. Lalu juga ada Witan, ada Marcelino, Pratama Arhan, Sananta kita lihat dalam lawan Korea Selatan kemarin 8 besar perempat final. Dan dengan penalti 2 kali dia 2 putaran Sananta bisa selesaikan. Begitu juga Pratama Arhan, itu bukan hal sederhana. Butuh mental yang kuat. Butuh ketenangan yang luar biasa melaksanakan itu. Jadi saya pikir komposisi kontribusinya sama-sama kuat. Kalau pertanyaannya seberapa banyak atau sampai kapan naturalisasi, maka itu yang pantas menjawabnya adalah federasi. Karena naturalisasi saya pikir juga akan berpengaruh kepada siapa yang memimpin federasi dan juga support pemerintah terhadap kebijakan naturalisasi ini. Oke. Bung Toel tadi juga sampaikan ada 4 ya pemain naturalisasi ketika berlaga di Piala Asia U23 ini. Sekiranya nih Bung Toel, tanpa naturalisasi, seberapa yakin Bung Toel akan prestasi Indonesia, terutama nih apakah masih akan berpeluang untuk menembus semifinal jika tanpa pemain naturalisasi? Agak sulit menjawab andai-andai seperti itu. Karena situasinya juga misalnya ketika tanpa naturalisasi Sinteyong juga tidak bisa berkiprah menyulap tim kita menjadi lebih berprestasi misalnya di AFF 2020 lalu di 2022 AFF juga. Jadi saya pikir kontribusinya jelas ada, memberikan tambahan kekuatan, melengkapi mosaik-mosaik atau puzzle-puzzle dalam kebutuhan tim. Seberapa jauhnya itu yang memang sulit diprediksi dalam sepak bola. Karena bagaimanapun momentum-momentum tim yang saat ini pun ada banyak momentum-momentum yang menurut saya sih ikut mengantarkan Indonesia ke semifinal.
momentum Australia gagal penalti, momentum gol Korea Selatan dianulir, momentum tendangan penalti Justin Hubner juga bisa diulang. Itu adalah momentum-momentum dalam pertandingan yang perkaranya, yang persoalannya bukan sekedar karena itu naturalisasi atau bukan gitu loh. Baik, Bung Toel, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya.